Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan, puji nama Tuhan. Kembali kita berkumpul dalam ibadah online minggu ini. Biar bersama-sama kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat semua anugerah yang Kau nyatakan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan hingga saat hari ini. Kami mau menyembah-Mu, meninggikan Engkau Tuhan saat hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu begitu besar buat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, pengorbanan-Mu begitu luar biasa buat kami Tuhan. Engkau sudah menebus setiap dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Besar anugerah-Mu tak akan dapat ku selami. Betapa kudus pengorbanan-Mu telah menebus segenap dosaku. Sangat ajaib kemurahan-Mu tak akan dapat ku pahami. Betapa limpah karunia-Mu mengangkatku jadi milik-Mu. Yesus, ku cinta Kau yang terindah dalam jiwaku. Telah ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Kami sembah Yesus, ku sembah Kau yang termulia dalam jiwaku. Telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidup. Yesus kami cinta. Yesus, ku cinta Kau yang terindah dalam jiwaku. Telah ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidup kami. Sembah Yesus, ku sembah Kau yang termulia dalam jiwaku. Telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidup kami. Cinta Engkau ya Tuhan. Yesus, ku cinta Kau yang terindah dalam jiwaku. Telah ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidup kami.
Tuhan di hidup kami. Engkau selama-lamanya buat kami Tuhan. Kami mau membawa setiap syukur kami kepadamu Tuhan. Kami membawa setiap kerinduan kami kepadamu ya Bapa. Haleluya Yesus. Ini rindu kami Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah Tuhan. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Kami membawa hati kami. Membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku. Membawa hidupku dalam persembahanku. Yesus yang terindah, selamanya ku menyembah. Kami membawa hati kami. Hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Kami membawa hidup kami. Membawa hidupku, inilah persembahanku. Yesus yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Ini hidup kami. Ini hidup kami. Kami membawa setiap hati kami. Kami membawa setiap hidup kami. Mempersembahkan bagimu. Haleluya. 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 Ini hati kami Tuhan. Ini hidup kami ya Tuhan. Kami membawa kepadamu ya Bapa. Setiap keberadaan kami Tuhan. Kami persembahkan bagimu hidup kami ya Tuhan. Kami membawa hati kami. Membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku.
Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kasih dan setia-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kau Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapa, biarlah segala pujian penyembahan kami boleh menyukakan hati Tuhan. Saatnya kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi setiap kami, Tuhan lawat setiap kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah melalui hamba-Mu, biar hamba-Mu ini boleh menjadi saluran berkat yang murni bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang menjumpai Bapak Ibu kembali. Saya berdoa Bapak Ibu dalam keadaan baik-baik saja, penuh damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan. Saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Jangan Berhenti Berharap. Bapak Ibu, kita menjalani hari-hari yang semakin hari semakin berat, tidak bertambah baik. Dan ini dialami oleh semua orang, oleh orang-orang yang tidak percaya maupun oleh orang-orang yang percaya pada Tuhan. Beberapa waktu yang lalu kita mendapati China dan Jepang mengalami badai yang sangat besar dan mereka mengalami banjir yang luar biasa. Dalam sekejap mata, apa yang dibanggakan oleh manusia, yaitu kemegahan, kekayaan, kepandaian, semuanya lenyap dalam sekejap, hancur berantakan dan semua harus dimulai lagi dari nol. Orang-orang yang tidak punya harapan pasti akan menyerah dan kalah. Tapi orang-orang yang memiliki harapan pasti akan bangkit dan berusaha mati-matian untuk mencapai harapannya. Hal ini juga dialami oleh Rasul Paulus. Mari kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal ke-27 ayat 20-22. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasehatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini." Nah, Bapak Ibu, waktu itu Paulus diadili di Kaisarea. Dan karena dia mengajukan banding, dia sebagai warga Roma, dia harus menghadap kaisar. Jadi para pengawal mengawal Paulus ini menuju ke Roma. Dan mereka harus naik kapal. Mereka harus menyusuri pantai dan melewati beberapa pulau. Sejak awal perjalanan, cuaca sudah tidak mendukung. Mereka terkena angin sakal sehingga kapalnya itu susah sekali untuk mencapai pelabuhan karena tertahan dengan angin sakal itu. Dan begitu mereka sampai di pelabuhan, Paulus bilang, "Kita tunda dulu perjalanan selanjutnya. Kita tunggu sampai musim dingin lewat." Karena mungkin waktu itu sudah mulai memasuki musim dingin. Jadi Paulus meminta perwira itu untuk kita tinggal dulu di pelabuhan ini. Tapi perwiranya menolak. Dia lebih percaya pada nahkoda kapal yang bilang, "Gak apa-apa, kita lanjut," katanya. Jadi mereka lanjut. Dan benarlah apa yang ditakutkan oleh Paulus terjadi. Mereka terkena badai yang sangat besar. Begitu hebatnya sampai mereka menurunkan layar, membuang sebagian muatan. Mereka terombang-ambing berhari-hari lamanya. Cuaca begitu gelap. Mereka tidak bisa melihat matahari. Mereka tidak bisa lihat bintang. Dan jangan lupa itu musim dingin. Dan waktu itu mereka tidak punya yang namanya GPS atau radio. Sehingga mereka nggak bisa kontak siapapun untuk minta tolong. Dan mereka juga tidak bisa mencari bantuan. Mereka susah sekali untuk mencapai daratan. Dan semua orang, termasuk nahkoda, anak buah kapal maupun para penumpang, mereka semua ketakutan. Mereka sangat panik
tegang sekali sampai mereka tidak bisa makan dan tidak bisa istirahat. Secara mental mereka benar-benar down. Mungkin Bapak Ibu kita tidak mengalami seperti yang Paulus alami ataupun seperti yang di China alami. Tapi kita mungkin bisa mengalami yang namanya badai kehidupan ya Bapak Ibu. Suatu masalah yang begitu berat, begitu pelik, sampai rasanya kok nggak ada kemajuan apa-apa setelah bertahun-tahun mungkin atau berbulan-bulan masih sama, bahkan mungkin makin memburuk keadaannya. Sepertinya kita menemui jalan buntu dan kita tidak tahu kita harus bagaimana. Dari firman Tuhan yang kita baca tadi Bapak Ibu, sedikitnya ada 3 hal yang bisa kita petik. Yang pertama, turuti nasihat firman Tuhan. Kita baca kembali dari Kisah Para Rasul 27 ayat yang ke-21. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini." Paulus sudah menasehati untuk menunda perjalanan mereka, namun perwira yang mengawalnya tetap mengabaikan nasihat Paulus. Dan akhirnya terbukti mereka terjebak dalam badai besar, sehingga mereka dalam kesukaran dan kerugian yang tidak sedikit. Bapak Ibu, kita harus belajar untuk peka dan taat kepada firman Tuhan. Mendengar suara Tuhan baik-baik dan tidak mengabaikan peringatannya. Selama kita mengikuti pimpinan Tuhan, mengikuti arahan Tuhan, mengikuti nasihat firman Tuhan, kita pasti selamat. Kita pasti aman, sekalipun badai menerpa, kita akan bisa bertahan dan menang mengatasinya. Seperti yang dikatakan dalam Matius 7 ayat 24 dan 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Dan sebaliknya Bapak Ibu, kalau kita mengabaikan peringatan Tuhan, mengabaikan firman Tuhan, dan tidak mentaati apa yang Tuhan kehendaki, pasti ada resiko yang sangat besar dan konsekuensi yang harus kita tanggung. Mungkin itu berupa kesukaran dan kerugian yang tidak sedikit. Seperti yang dikatakan dalam Matius 7 ayat 26 dan 27. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Mari Bapak Ibu, kita harus benar-benar belajar untuk peka terhadap firman Tuhan dan mentaati firman Tuhan. Jangan abaikan peringatan Tuhan. Kalau enggak, kita akan rugi sendiri, akan susah sendiri. Yang kedua Bapak Ibu, tetap tabah. Kita baca kembali dalam Kisah Rasul pasal 27 ayat 22. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasehatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Saat menghadapi badai, tidak banyak yang bisa kita lakukan. Kita harus sabar dan tabah. Sabar menunggu badai itu berlalu. Sebab tidak untuk selamanya badai itu akan berlangsung. Pasti akan berakhir. Kita harus tenang. Kita harus menguasai diri kita baik-baik. Kalau kita tenang, orang-orang di sekitar kita pun akan ikut tenang. Tapi kalau kita membiarkan pikiran kita memikirkan yang negatif terus, kita akan menjadi panik. Dan orang-orang sekitar kita pun akan jadi panik. Kita juga jangan memperkatakan kata-kata yang negatif, karena itu tidak membangun dan tidak memberi kekuatan bagi orang-orang di sekitar kita juga. Malah yang ada akan menimbulkan perpecahan dan sakit hati.
Sebab jangan lupa Bapak Ibu, yang terkena badai itu mungkin bukan kita sendiri. Ada orang-orang di sekeliling kita. Mungkin ada keluarga kita ataupun orang-orang pegawai kah atau sahabat-sahabat kita. Orang-orang yang dalam satu perahu dengan kita. Dan dalam menghadapi badai, kita tidak boleh bertindak serampangan atau terburu-buru. Karena saat itu mungkin kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Tapi sebaliknya lebih baik kita memiliki saat teduh bersama Tuhan. Kita menenangkan diri dan mencari wajah Tuhan. Kita nyatakan dalam doa segala pergumulan kita. Dan di dalam hadiratnya kita akan mendapat kekuatan baru. Kita akan menerima hikmat yang dari Tuhan. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat 3 dikatakan, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Tuhan adalah setia, amin Bapak Ibu. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun di dalam badai, selama Tuhan bersama kita, kita pasti selamat, kita pasti aman. Dia akan terus mendampingi dan menolong kita. Dalam Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Pengharapan dan kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Banyak hal tidak bisa kita lakukan. Kita butuh Tuhan. Mazmur 27 ayat 13 dan 14 berkata, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Kita harus sabar Bapak Ibu dalam menantikan Tuhan. Kita nggak bisa maksa-maksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau saat ini juga. Tuhan tahu kapan Dia harus bertindak, dan percayalah, Dia tidak akan membiarkan badai itu menghancurkan kita. Kita harus sabar menantikan Tuhan mengulurkan tangannya. Kuatkan dan teguhkan hati kita untuk tetap percaya pada Tuhan. Hal yang ketiga Bapak Ibu adalah berharap kepada Tuhan. Kisah Rasul pasal 27 ayat yang ke-20, setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Nah Bapak Ibu, kita bisa membayangkan ya, kalau badai itu begitu bikin semuanya tuh kacau balau. Kita tidak bisa melihat dengan jelas. Bahkan mungkin kita bingung mau melangkah kemana ya. Kita dengan mudah bisa kehilangan arah dan tidak bisa membedakan siang dan malam, benar dan salah, ini kehendak Tuhan atau kehendakku sendiri. Semua tampaknya gelap, suram dan tanpa masa depan. Dan mungkin waktu terjebak keadaan seperti itu kita akan bertanya-tanya, Tuhan Engkau di mana? Mau sampai kapan seperti ini? Dan Bapak Ibu tahu apa yang Tuhan katakan? Kita baca dalam Yesaya 41 ayat yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin Bapak Ibu, ini luar biasa. Tuhan tahu pasti pergumulan dan air mata kita. Dan Dia yang memegang tangan kita, Dia yang menolong kita juga. Jangan berhenti berharap Bapak Ibu. Badai boleh mengamuk, tetapi tangan Tuhan memegang kita. Tuhan adalah sumber pengharapan, sumber pertolongan kita. Di saat kita mengalami kesesakan, kesukaran, penderitaan, sakit penyakit, sepertinya tidak ada jalan keluar, Tuhanlah yang menjadi jawaban buat kita. Dan kita harus terus berharap kepada Tuhan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Lukas 1 ayat 37 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu, ada seorang Kolombia yang bernama Moises.
Dia ini berasal dari keluarga miskin. Dan waktu dia sekitar umur 11 tahun, dia mengalami hal yang sangat buruk. Dia mengalami pelecehan seksual. Dan dia begitu terluka, menimbulkan trauma yang begitu dalam dirinya ini. Setiap kali ingatan itu muncul, dia tuh masih bisa merasakan sakit, sedih, dan merasa sendirian. Dia juga takut dan malu. Semua itu disimpannya selama bertahun-tahun. Dan rasa sakit itu bukannya semakin hilang, tetapi semakin lama semakin dalam, semakin parah dan menyiksanya. Sehingga dia mengalami depresi dan putus asa, sampai-sampai dia tuh pengen bunuh diri. Tapi sewaktu dia udah dewasa, dia mencari Tuhan, dia mulai berharap Tuhan menolong dia. Dan dia aktif di gereja, dia melayani anak-anak dan kaum remaja. Tapi pelayanannya itu tidak melenyapkan penderitaannya tentang luka dan trauma masa lalunya itu. Sampai akhirnya dia ikut kelompok penyembuhan trauma dari sebuah gereja. Dan di situ dia melihat harapan semakin lama semakin nyata. Firman Tuhan terus mengobatinya, menguatkannya, dan melalui bimbingan dan pendampingan akhirnya dia bisa sembuh dari traumanya itu. Bapak Ibu, apa yang dialami Moises ini sesuatu yang buruk. Dan percayalah, seberat apapun pergumulan Bapak Ibu, jangan putus asa. Ada Tuhan yang menjadi jawaban bagi kita. Miliki semangat untuk memperjuangkan harapan itu dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Kita tetap percaya dan berharap kepada pertolongan Tuhan. Amsal 23 ayat 18 berkata, "Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang." Kita menaruh harapan kita kepada Tuhan yang mampu memulihkan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kekuatan kita memang terbatas, tetapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Dia akan melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan. Tuhan bekerja menurut cara dan waktunya sendiri. Dia Allah yang berdaulat dan mengatur segala sesuatunya sesuai rencananya. Sekalipun badai menerpa, kita harus percaya selama Tuhan bersama kita, kita pasti aman. Dan karena itu, yang pertama, kita harus selalu dengarkan nasihat firman Tuhan. Belajar untuk peka dan taat kepada firman Tuhan. Jangan abaikan peringatan Tuhan. Dan yang kedua, kita harus tetap tabah. Kuatkan dan teguhkan hati kita. Dan sabar menantikan pertolongan Tuhan. Dan yang ketiga adalah berharap kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia pasti menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah sumber pengharapan kami. Engkau Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Engkau yang mengarahkan dan memimpin kami di dalam setiap pergumulan kami. Engkaulah Tuhan yang kami butuhkan lebih dari apapun juga. Bimbing kami terus Tuhan, supaya kami boleh hidup seturut dengan firman-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara, biar Tuhan sendiri yang melanjutkan berkata-kata lebih lagi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa juga bagi jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. Kiranya Tuhan melawat mereka satu persatu. Tuhan tolong dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan berikan kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, dan sukacita yang baru. Terima kasih Tuhan, Kau yang mencukupkan segala yang mereka butuhkan. Tuhan sembuhkan yang sakit dan berikan kelegaan bagi yang berbeban berat. Kami juga berdoa bagi pemerintahan kami Tuhan. Tuhan lawat mereka juga. Tuhan berkati, Tuhan berikan roh yang takut akan Tuhan. Pemerintahan pusat, pemerintahan kota Bogor juga. Biar damai sejahtera-Mu Tuhan, Tuhan berikan bagi kami bangsa Indonesia. Kami bersyukur juga Tuhan untuk GBI yang sudah melaksanakan
sidang MPL dan sinode, dan terpilihnya ketua sinode yang baru. Tuhan berkati, Tuhan pimpin terus GBI untuk menjadi alat-Mu Tuhan, untuk menuntaskan amanat agung-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita Bapak Ibu, dan arahkan hati kepada Tuhan, dan terimalah berkat, anugerah, kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dan sejati dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, hikmat, dan kekuatan yang baru dari Roh Kudus. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.